Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, salah satu guru kelas 6 di SDIT Al-Muhajirin Dotamana, Batam, Kepulauan Riau. Saya juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kota Batam. Selain itu, saya juga bertugas sebagai pemimpin redaksi majalah sekolah Alimah. Dalam pembelajaran paradigma baru, implementasi kurikulum merdeka diterapkan menyeluruh pada tingkat satuan pendidikan demi perubahan mutu kualitas pendidikan yang lebih baik. Selama ini, pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan sebagai acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil asesmen belum dijadikan dan dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada kurikulum merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pelaksanaan asesmen diharapkan lebih berorientasi kepada keseluruhan proses belajar murid. Tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran telah dicapai dengan lebih baik dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Peserta didik adalah pribadi yang unik dan tentunya mereka memiliki kesiapan belajar dan gaya belajar yang berbeda. Sebagai fasilitator, pendidik memiliki peran dalam menerapkan asesmen pembelajaran yang bervariasi sehingga memperoleh umpan balik untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang dilakukan murid selama proses belajar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan mengenali kebutuhan murid. Pemetaan awal sangat dibutuhkan guru dalam membantu merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, kemampuan mengenali, menggali, dan mengamati kemajuan belajar murid melalui asesmen formatif atau proses penilaian selama proses belajar. Setiap murid, setiap kelas tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini menghasilkan kondisi yang beragam. Materi pelajaran yang sama dapat memerlukan pendekatan dan asesmen yang berbeda untuk melihat perkembangan pencapaian murid. Keragaman kondisi tersebut menuntut guru untuk kreatif dalam mengamati penyerapan materi pelajaran selama proses belajar. Kemampuan melakukan asesmen formatif secara cermat merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki guru. Kemampuan tersebut dapat membantu guru dalam menyesuaikan cara dan pendekatan yang diambil untuk memastikan materi dapat diterima dengan baik oleh murid dengan latar belakang yang berbeda tersebut. Teknologi komunikasi dan internet telah membantu guru menyediakan ragam alat bantu asesmen digital yang tepat. Namun demikian, alat bantu tersebut tidak akan banyak menolong bila guru tidak memiliki kreativitas dalam melakukan asesmen. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan guru untuk selalu kreatif, adaptif, dan relevan dalam melakukan pengamatan asesmen sebagai proses penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dan berikut adalah bagaimana saya sebagai guru menerapkan keberagaman asesmen formatif dengan memanfaatkan teknologi terhadap kemampuan pengamatan yang tepat. Guru menggunakan hasil asesmen diagnosis untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Guru menyusun rencana dan tindak lanjut, menyiapkan materi ajar, serta seluruh perangkat pembelajaran yang diperlukan. Teknologi sangat membantu guru dalam memilih ragam alat bantu asesmen formatif yang tersedia, baik secara online untuk melengkapi atau memperkuat asesmen yang ada.
Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan variasi kegiatan pembuka agar murid dapat memulai mengembalikan fokus seperti apersepsi dan ice breaking. Guru kemudian menyampaikan materi pembelajaran. Penyampaian menggunakan teknologi agar murid mampu membangun fokus pada materi dan proses belajar. Guru meminta murid membentuk kelompok dan memberikan tugas sesuai dengan gaya belajar masing-masing, menggunakan asesmen prosedur sebagai alat bantu. Hasil pengamatan pada tahap kegiatan pembuka dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memastikan murid bergabung pada kelompok gaya belajar yang diminati. Selama proses tersebut, guru mengamati keterlibatan dan antusias murid menerima materi menggunakan asesmen catatan anekdotal. Gimana? Bisa menggambarnya? Bisa, Bu. Oke, good. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Sebagai fasilitator, guru memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Inilah mengapa melakukan asesmen pada setiap proses pembelajaran menjadi suatu yang penting agar guru dapat segera melakukan refleksi dengan maksimal. Bagaimana gambarnya? Udah selesai, Bu. Oke, ini bagian apa? Setelah murid menyelesaikan tugas kelompok secara bergantian, mereka diminta untuk melakukan presentasi proyek mereka. Guru melakukan penilaian proses presentasi tersebut menggunakan asesmen rubrik penilaian. Guru kemudian melakukan refleksi pembelajaran dan menilai keunggulan dan kelemahan dari asesmen yang dilakukan sepanjang proses belajar di kelas. Hasilnya akan menjadi umpan balik bagi penguatan proses belajar berikutnya. Pada kesempatan video ini, guru menggunakan teknologi Magic School AI untuk membantu guru dalam melakukan asesmen. Alat bantu asesmen yang beragam membuat guru mampu menjaga ritme dan fokus murid karena proses asesmen menjadi menyenangkan. Kelas juga menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi murid. Keseluruhan proses belajar yang bermakna membuat murid mampu menyerap lebih baik materi pelajaran. Asesmen yang beragam digunakan pada setiap proses pembelajaran membuat guru menjadi lebih responsif. Guru dapat segera mengenali hambatan dan melakukan penyesuaian untuk mengatasi hambatan saat itu juga. Guru juga melakukan diseminasi kepada rekan sejawat baik di sekolah sendiri maupun di sekolah yang lain. Dan pada akhirnya, guru didorong untuk lebih cermat dalam melakukan pengamatan dan lebih kreatif dalam menyampaikan materi dan menyelesaikan tantangan yang muncul selama proses belajar. Dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dan memaksimalkan keberagaman asesmen, guru dapat melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila.